Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sana semua seberataan di seluruh penjuru. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sana semua seberataan di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini sesuai dengan request dari beberapa teman-teman dari Wasasa Gamer yang komen di bawah kepingin ngasih tips bagaimana untuk breeding untuk pemula. Hari ini saya kasih tipsnya dan juga nih lihat teman-teman ya, lagi dikuras jadi kita bisa masuk dalam kolam ya. Yang pertama untuk tips breeding pemula ialah yang paling utama dan tidak bisa saya kan ialah perencanaan. Saya sering bilang sama teman-teman bahwasanya gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kita mau breeding pakai neko-neko ya, punya ide yang luar biasa gagasannya, tapi susah diaplikasikan. Tentunya saja pengen hilangkan antara kura-kura Ambon dan kura-kura Brazil. Jadi Brazilnya dikasih banyak, betinanya, Ambonnya dikasih jantan aja. Muluk-muluk sekali. Alhasil sampai berapa tahun susah dapatnya. Mungkin bisa, tapi mungkin yang sangat mungkin adalah lama. Itu. Yang kedua adalah kebanyakan dari teman-teman saking semangatnya buat breeding, dia tidak mau beli kura-kura yang murah, tapi beli kura-kura yang mahal. Padahal kura-kura yang lama mahal ya, semahal juga harganya, itu breedingnya tidak mudah. Hasil ketika dalam kurun waktu lama terus dapat telur, bingung karena jam terbang atau pengalaman tidak banyak. Apa itu jam terbang dan pengalaman? Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di channel Juragan Tua. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ada dua jenis kura-kura yang saya rekomendasikan buat para pemula. Dikarenakan yang pertama indukannya mudah ditemukan, yang kedua jumlahnya banyak, harganya terjangkau. Nah itu tiga hal itu ya. Di antaranya ialah yang pertama adalah kura-kura Brazil atau red ear cylinder. Kura-kura Brazil sebagaimana dengan istilahnya kura-kura sejuta umat, ini mudah sekali ditemukan indukannya. Banyak sekali postingannya, tidak hanya dijual beli hewan tapi juga di jual beli biasa online. Kadang-kadang ada yang iseng posting di situ, Brazil sering tuh, atau kadang-kadang malah dapat di sawah karena emang saat ini kura-kura Brazil jadi invasif termasuk di negara kita. Ada beberapa postingan yang mengatakan dia dapat di sawah, dia dapat di depan rumah, dia dapat di belakang rumah. Nah ini yang membuat kura-kura Brazil saya rekomendasikan. Kenapa begitu? Karena jumlahnya banyak, harganya terjangkau. Teman-teman bisa breeding dalam jumlah besar. Pengalamannya, tujuannya apalah? Tujuannya apa? Kura-kura Brazil mudah di breeding sehingga sering dapat telur ya, sering dapat telur. Karena yang kita butuhkan ialah pengalaman dalam setting kolam dan juga telur ya. Bagaimana setting media telurnya dan juga bagaimana cara ingkup telurnya. Makanya kura-kura Brazil termasuk yang saya rekomendasikan. Ya, betinanya tidak mudah. Teman-teman kalau misalnya belum siap kolam yang gede, mungkin bisa dari kecil, dari pelihara yang baby anakan, gede nanti baru di setting jadi kolam besar. Jadi Brazil salah satu yang saya rekomendasikan buat teman-teman buat belajar breeding. Ini jadi kalau teman-teman sudah berhasil di Brazil, sudah berhasil di res, bagaimana setting kolamnya sampai dia mau bertelur dan segala macam, itu bisa masuk ke jenis lain yang lebih worth it ya, yang lebih menguntungkan atau yang lebih harga anakannya lebih bagus.
Jadi ini salah satunya, terutama teman-teman yang di Jawa nih. Teman-teman di Jawa kan sangat mudah dapat ini. Kalau saya di Kalimantan masih agak susah dapatnya. Makanya banyak teman-teman yang yang nanya sama saya apakah Brazil indukan saya dijual apa tidak. Ya, karena susah nyarinya. Dan saya mengumpulkan sebanyak ini tidak dalam waktu setahun 2 tahun. Karena ini mulai saya kumpulkan dari sekitar 2014 akhir 2015 sampai juga sekarang. Jadi ada yang posting 1-2 saya ambil. Dan akhirnya bisa sampai sebanyak ini. Nih, yang pertama kura-kura Brazil. Kita masuk kura-kura 2 yang saya rekomendasikan. Teman-teman, salah 2 dari kura-kura yang saya rekomendasikan buat pemula ialah ini dia. Gelap ya. Salah, kita bikin dulu. Yaitu kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon dari beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Hampir semua ada jenis kura-kura Ambon. Jawa ada kura-kura Ambon Jawa, Sulawesi ada, Kalimantan ada, Sumatera ada. Hanya di Papua yang tidak memiliki kura-kura lokalnya Ambon, ya. Artinya kura-kura ini sebagian penduduk kita itu sering dapat. Artinya kalau mau di breeding dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, ini termasuk yang recommended. Artinya mudah dapat dan harganya pun terjangkau karena sangat mudah sekali ditemukan, ya, terutama di Kalimantan sama Sumatera. Saya lihat masih banyak yang posting Ambon dalam jumlah besar, artinya populasinya masih bisa buat di breeding. Nah, hanya saja emang Ambon susah sekali dalam tidak banyak, ya, tidak banyak dalam jumlah telur ketika bertelur. Paling sekitaran maksimalnya 2 dalam sekali telur. Hanya saja dia sekitaran 2 kali, ya, 2 kali masa bertelur dalam satu waktu. Jadi misalnya hari ini meletakkan 2 telur, mungkin tidak lama dia meletakkan 2 telur lagi. Dia hanya bisa nampung sekitar 4 telur. Makanya ukurannya agak besar. Nah, karena untuk ukuran indukan segini kan cuma nampung 4 telur kan cuma sedikit, ya. Jadi itu ada periode pertama 2 telur, periode kedua 2 telur. Walaupun sedikit, hanya saja sangat mudah di breeding karena pakai kolam apapun. Saya pernah pakai terpal, ya, pakai terpal dan berhasil juga, dapat telur juga. Teman-teman ada yang pakai kolam kecil berhasil juga, dia nggak repot untuk breedingnya, ya. Makanya ini recommended untuk teman-teman terbanyak pengalaman dalam ternak kura-kura. Kenapa sih teman-teman ke jam terbang harus benar-benar kita upayakan dapat jam terbang banyak? Seperti halnya pada hari ini, ya. Ini saya lagi gali-gali telur. Kebanyakan teman-teman itu dalam breeding itu bermasalah padahal yaitu cara menetaskan telur. Cara menetaskan telur itu diperoleh dari banyaknya jam terbang. Bagaimana dapatnya banyaknya pengalaman? Yaitu dengan kura-kura yang tadi saya sampaikan, yaitu antara Brazil dan Ambon. Kenapa sih 2 itu? Brazil itu mudah karena memang seperti halnya julukannya ialah kura-kura sejuta umat atau 1000 umat. Brazil mudah ditemui sehingga untuk mengumpulkan indukannya mudah sekali. Lalu kenapa Ambon? Ambon termasuk juga salah satu kura-kura lokal Indonesia yang mudah juga didapat. Ya, teman-teman saat ini mungkin lihat bahwa banyak teman-teman yang lagi posting saat ini yang lagi banjiran, kayaknya yang lagi banyak dijual, ya, kura-kura Ambon Sulawesi, ya kan. Jadi dari semua Ambon, yang dari semua kura-kura lokal, Ambon termasuk yang mudah didapat indukannya. Nah, jadi artinya kita walaupun Ambon itu telurnya sedikit tapi mudah bertelur. Jadi ini juga menambah pengalaman kita dalam mengupayakan menetas telur. Contohnya pada hari ini juga saya lagi gali-gali telur dan ini dapat sekitar berapa nih, 7 butir telurnya Okadia. Ini kebetulan di dalamnya kura-kura Okadia. Kura-kura Okadia termasuk yang kelas yang untuk pemula masih terjangkau. Hanya saja memang dibutuhkan katanya settingan yang benar buat breedingnya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba langsung Okadia, tidak salah,
Hanya saja nanti ketika dapat telur seperti ini, gelabakan gimana ingkupnya, terus nanti ini kira-kira bener enggak kira-kira. Dan kalau gagal kan sangat sayang, karena harga Oka dia sekarang lumayan teman-teman. Oke, karena saya menemuin di beberapa kasus teman-teman breeding itu ada yang terkendala dari saat menetaskan telur. Contohnya ada teman yang breeding emis, dia sudah dapat ada sekitar 2 indukan betina dan 1 jantan, bertelur banyak sekitar 20-an butir, bingung cara menetaskan telur. Sayang kan, anaknya emis loh harganya. Itu kalau yang ini ya yang dari penangkaran. Lalu ada juga kejadian teman juga yang dapat telur istar. Wow teman-teman, harga istarnya sekarang sudah bagaimana, sekarang dapat telurnya sama, alhasil nggak berhasil juga. Ada juga kejadian dapat telurnya juga kalau nggak salah, sama kasusnya ya. Ngontak saya bilang saya belum pernah keep atau ingkup telurnya juga. Tapi kalau disamakan dengan yang saya biasa posting, silahkan diikan. Terus yang terakhir itu saya dikontak teman yang berhasil dapat telurnya pastel, pastel. Jadi pastel dia berajil pastel itu bertelur dan dia tidak punya pengalaman sama sekali menetaskan telur. Sayang kan? Jadi artinya di sini teman-teman tidak masalah mau kura-kura apa yang di breeding, hanya saja untuk awal-awal sebaiknya perbanyak dulu jam terbang, banyak dulu pengalaman, terutama dalam hal menetaskan telur dan setting untuk bagaimana setting kolam kura-kura yang tepat. Karena kalau sudah dapat kura-kura yang bagus, yang mahal, anak-anaknya juga mahal, kalau kita tidak berhasil kan sayang. Itu yang kebanyakan bikin down. Jadi tidak banyak yang bertahan untuk ternak kura-kura. Oke, sekarang jangan terlalu lama, kita harus bersihkan dulu dan masukkan ke ingkupnya. Jadi itu ya teman-teman, tentang rekomendasi saya untuk tips-tips teman-teman yang mau breeding, yang mau belajar ternak kura-kura. 2 jenis tadi itu termasuk yang saya rekomendasikan buat awal-awal. Gak usah muluk-muluk mau jenis kura-kura yang mahal segala macam. Saya tahu teman-teman mampu untuk itu. Dan saja sayang kalau nanti semangat kita kendor karena nunggu telurnya lama, dan juga tidak berhasil cara ingkupnya. Sudah pakai cara saya, sudah pakai cara teman-teman lain, tidak berhasil juga. Habis itu pensiun, tidak main kura-kura lagi, sayang. Jadi saran saya, punya pengalaman dulu, kita bangun emosi kita supaya nanti tidak sebentar-bentar ketika dapat telur ya, cek dapat enggak, sehat enggak, tanya lagi ingkupnya sudah bener apa enggak. Alhasil karena sering suhunya bolak-balik dibuka, telurnya enggak jadi karena ingkupnya suhunya berubah-ubah. Itu namanya juga emosi ya. Kita kepingin tak khawatir salah, hal itu yang terjadi. Makanya untuk mengurangi hal seperti itu, perbanyak pengalaman teman-teman dalam kura-kura yang standar dulu, yang biasa, yang mudah dikembang biakan, yang mudah juga bertelur, supaya nanti ketika teman-teman dapat kura-kura yang lebih bagus atau anak-anaknya lebih mahal untuk dijual nantinya, tidak kaget dan juga emosinya sudah terbentuk. Oke, demikian tips dari saya. Semangat breeding, jangan kasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.